Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan materi mekanisme pasar atau di buku ekonomi ini judulnya tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Untuk materi kita, ini kita sudah buat videonya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi teman-teman bisa lihat videonya itu di channel ini atau bisa juga dengan cara mengklik link video tersebut di bagian deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada materi atau miskonsepsi materi atau ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal pada video kali ini. Soal nomor 16. McDonald's, California Fried Chicken, Pizza Hut, and places that provide fast food showed a shift in demand cause A. The increasing amount of revenue. B. Characteristics of urban population has changed. C. Change in public taste, especially in urban. D. Socio-economic conditions of the growing. E. Price of complementary goods that are relatively similar. Jadi di soal nomor 16 ini dijelaskan bahwa McDonald, KFC ya atau California Fried Chicken, Pizza Hut dan tempat-tempat yang menyediakan makanan cepat saji itu bermunculan karena perubahan dari permintaan yang disebabkan oleh. Nah, jadi kita ketahui bahwa California Fried Chicken, kemudian KFC, Pizza Hut, dan makan cepat saji itu kenapa bisa berkembang? Nah, apakah karena yang A, meningkatnya pendapatan, ya, the increasing of amount of revenue, meningkatnya pendapatan. B, karena perubahan karakteristik dari masyarakat kota, atau yang C, perubahan selera masyarakat terkhusus di kota. Kemudian pertumbuhan dari kondisi sosioekonomik, atau yang E, perubahan yang hampir sama ya di antara harga dari barang komplementer. Nah, jadi kita ketahui bahwa McDonald ini menyediakan makanan seperti ini gitu. Jadi artinya ada yang suka dengan McDonald, ada yang suka dengan KFC, ada yang suka dengan Pizza Hut begitu. Karena perubahan kesukaan masyarakat begitu, perubahan selera dari masyarakat, maka akan menjamur banyaknya tempat-tempat yang menyediakan fast food begitu. Nah, oleh karena itu maka yang lebih tepat dari option yang ada ini, maka kenapa makanan cepat saji itu bisa mengalami pertumbuhan yang cepat karena adanya perubahan selera di masyarakat. Ya, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C. Jadi perubahan public taste spesialnya itu di daerah perkotaan. Oke. Maka untuk soal nomor 16 yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Oke, next soal nomor 17. Sehubungan dengan titik keseimbangan pasar, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat ya. Jadi kita garis bawahi dulu pernyataannya yang tidak tepat. Yang A, perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Jadi ini adalah benar begitu ya. Jadi perpotongan antara kurva D dengan kurva S itu disebut dengan titik keseimbangan pasar atau equilibrium pasar. Kalau kita mau buat bentuk kurvanya, untuk yang A ini berarti ini kurva S, ini kurva D, dan titik perpotongan inilah yang disebut dengan istilah titik equilibrium. B, peningkatan jumlah penduduk berakibat pada bergesernya titik keseimbangan
ke kanan sehingga terjadi kenaikan harga. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Artinya, semakin banyak penduduk di suatu daerah atau di suatu negara, maka permintaan terhadap suatu barang akan bertambah. Maka dengan demikian, kalau begitu kita buat kurva D-nya itu bergeser ke kanan. Ya, artinya kurva D akan bergeser dari D menjadi D1. Maka otomatis harga akan naik begitu ya. Anggaplah ini dari P menjadi P1. Berarti ini juga benar. Yang C, pada harga keseimbangan, jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli sama dengan jumlah yang ingin dan benar-benar dijual. Ya, benar juga. Jadi pada titik equilibrium itu, itulah harga yang dijual disepakati oleh penjual dengan pembeli, dan itu pula lah jumlah barang yang ingin diperjualbelikan antara pembeli dengan penjual begitu. Berarti yang C benar. Yang D, jika permintaan meningkat lebih besar daripada penawaran, maka titik keseimbangan akan bergeser ke kanan. Akibatnya harga barang akan mengalami peningkatan ya. Ini kalau kita buat gambar kurvanya di sini saja ya. Ini kurva S, ini kurva D, ini Q, ini P. Ini adalah harga dan jumlah keseimbangan atau titik E. Nah, di sini kita lihat jika permintaan meningkat lebih besar daripada penawaran. Anggaplah kita buat kurva D-nya itu bergeser dari D menjadi D1. Nah, katanya ini perubahan baik permintaan maupun penawaran itu bertambah begitu. Tetapi perubahan permintaan lebih besar daripada penawaran. Nah, kita ubah S-nya lagi. Dari S menjadi S1, dia akan bergeser pula ke kanan bawah. Oke, dari S menjadi S1. Bagaimana kita melihatnya? Perubahan D menjadi D1 segini besarnya, perubahan S dari S1 segini besarnya. Artinya perubahan permintaan itu lebih besar daripada perubahan penawaran. Maka dengan demikian kita bisa lihat titik keseimbangan yang baru di E1 misalnya. Kita bisa lihat di sini harga akan naik dari P menjadi P1, jumlah barangnya juga bertambah dari Q menjadi Q1. Maka untuk yang D juga benar. Katanya di sini akibatnya harga barang akan mengalami peningkatan ya dari P menjadi P1. Berarti di sini juga benar. Next, otomatis jawabannya tinggal lagi yang E ya. Maka kita lihat dulu yang E. Kita lingkari dulu, nanti jawabannya adalah yang E. Kita baca dulu. Perubahan selera masyarakat terhadap suatu barang mengakibatkan bertambahnya penawaran, sehingga titik keseimbangan bergeser ke kanan, terjadi penurunan harga. Jadi untuk yang E ini kita bisa lihat perubahan selera katanya di sini berpengaruh terhadap bertambahnya penawaran. Kita ketahui bahwa selera ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi demand, bukan mempengaruhi supply ya, bukan penawaran begitu. Maka otomatis jawaban yang nomor 17 ini yang salah adalah yang E. Soal nomor 18, Mr. Frankie ingin membeli kelengkeng di mana dia mengestimasikan kelengkeng itu dengan harga 6.000 per kilo, tapi ketika dia ingin membeli kelengkeng tersebut harganya lebih mahal, seharga 10.000 per kilo. Akhirnya dia meng-cancel untuk membeli barang tersebut. Jadi dari data di atas begitu, maka Mr. Frankie ini tergolong sebagai pembeli titik-titik. A, pembeli marginal, B, pembeli super marginal, C, pembeli submarginal, D, potensial, E, absolut ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis pembeli ini ada 3 macam ya. Pertama adalah pembeli marginal, di mana pembeli marginal adalah pembeli yang mampu membeli pas sesuai dengan harga pasar dan dia punya uang dan kemampuan sebegitu gitu ya. Yang kedua adalah pembeli super marginal, pembeli yang mampu membeli barang itu di atas harga pasar. Dan yang C adalah, yang ketiga adalah
pembeli submarginal, artinya pembeli yang hanya mampu membeli barang itu di bawah harga pasar. Dilihat dari konteksnya di sini bahwa estimasi yang digunakan oleh Mr. Frankie itu untuk membeli kelengkeng itu adalah 6.000 per kilo. Ternyata harga pasar kelengkeng itu adalah 10.000. Maka dapat kita pahami di sini Mr. Frankie ini tergolong sebagai pembeli submarginal, yaitu pembeli yang hanya mampu membeli barang itu di bawah harga pasar. Kalau dia dikategorikan sebagai jenis permintaan yang mana, maka dia akan dikategorikan sebagai permintaan absolut. Artinya permintaan yang tidak mempunyai daya beli, begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah seperti yang sudah kita ketahui dari hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Dan kalau dari sisi penawaran, ketika harga barang naik, maka jumlah penawarannya juga ikut naik, begitu. Kita lihat di sini di soal nomor 19, apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, otomatis permintaan terhadap barang tersebut akan turun, begitu. Nah, jadi permintaannya turun dan kemudian penawarannya bagaimana? Untuk penawarannya adalah naik, begitu, karena sesuai hukum penawaran, jika harga suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap penawaran terhadap barang tersebut juga akan ikut naik. Jadi satu permintaannya turun, kemudian penawarannya naik, ya. Maka jawaban lebih tepat untuk soal nomor 19 ini adalah yang D. Soal nomor 19. Apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah A. Jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran turun. B. Jumlah permintaan naik, jumlah penawaran naik. C. Jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran turun. D. Jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran naik. E. Jumlah permintaan dan penawaran tetap. Nah, kita ingat baik hukum permintaan atau hukum penawaran, ya. Kalau untuk hukum permintaan, bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Artinya di sini berlawanan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta atau permintaannya, begitu. Jadi untuk permintaan ketika harga barang naik, maka permintaannya akan turun. Maka untuk jawaban yang A, B, dan untuk yang E ini salah, begitu ya. Kemudian yang penawaran, dari sisi penawaran, ketika harga barang naik, maka jumlah penawarannya akan juga ikut naik, ya. Karena antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik, begitu ya. Maka otomatis yang turun salah. Maka untuk nomor 19 jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Next, soal nomor 20. Pernyataan yang tepat sehubungan dengan penjual super marginal adalah penjual yang. Nah, seperti yang sudah kita bahas di soal nomor 18 tadi, ya, bahwa konteksnya kalau dia itu marginal berarti dia menjual atau membeli itu di harga pasar, begitu. Kemudian kalau untuk penjual super marginal bagaimana? Penjual super marginal itu adalah penjual yang punya kelebihan, begitu. Artinya dia mampu menjual barang itu di bawah harga pasar. Kemudian penjual submarginal bagaimana? Kalau untuk penjual submarginal itu penjual yang hanya mampu menjual barang itu di atas harga pasar, mungkin karena biayanya lebih mahal, begitu. Nah, kita kembali ke soal nomor 20. Pernyataan yang tepat sehubungan dengan penjual supermarginal adalah penjual yang A. Harga pokok penjualannya sama dengan pasar. Bukan, ya. Bukan ini yang dimaksud. Kemudian membeli bahan baku di bawah harga pasar juga bukan. Jadi untuk yang B itu kurang tepat kalau hanya untuk harga bahan baku. C. Dapat memproduksi barang dengan ongkos produksi di bawah harga pasar. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan penjual super marginal, yaitu penjual yang mampu menjual barang di
di bawah harga pasar. Karena apa? Karena dia mampu memproduksi barang itu di bawah harga pasar. D. Mampu memproduksi barang dengan jumlah penawaran di atas permintaan. Bukan ini yang dimaksud. E. Memperoleh keuntungan lebih karena dapat memenuhi permintaan di atas penawaran. Juga bukan ini. Maka untuk nomor 20 jawabannya adalah yang D. Oke, demikian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.